salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah akan menjadikan kalian furqanan, mempunyai sifat furqan, bisa membedakan dengan mudah mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau kita bingung, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, pasti Allah akan menjadikan kita mempunyai kelebihan, bisa membedakan dengan mudah mana yang hak dan mana yang batil. Jadi nggak bingung lagi setelah kita diberi petunjuk oleh Allah, kita dengan mudah membedakan ini loh yang hak, ini loh yang batil. Yang hak ayo kita kerjakan, yang batil ayo kita tinggalkan. Wa yukaffir ankum, dan Allah mengkafir, menutupi ankum atas kalian sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian ditutupi oleh Allah, aib-aibnya, kejelekan-kejelekannya, sifat-sifat buruknya ditutupi oleh Allah, dihapus oleh Allah. Yang ada jiwa-jiwa jelek di dalam dadanya dihapus oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan ingat bahwa Allah dzul, pemilik fadlil azim, pemilik karunia yang agung. Diberi karunia oleh Allah berupa harta yang melimpah, dimanfaatkan. Diberi oleh Allah kecerdasan otaknya, kealiman ilmunya, dimanfaatkan di jalannya Allah. Diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, dimanfaatkan untuk membantu yang lemah, yang di bawah. Diberi kelebihan berupa apapun, dimanfaatkan di jalannya Allah. Itulah amanah yang harus kita jalankan, karena kita sudah mengiyakan, menyanggupi amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita bisa sanggup menjalankannya, modalnya hanya dua, yaitu berupa iman dan ilmu. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني لأولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita,
kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa anzilna wa ja'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi alihi ya qadiman bila zawal ya mu'ti'an bil abdi alhamdul minnat wa asrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli dati wa nuruhu dalilul liqalbi jahli hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwirni sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin yaghfirul ghaffar dhanbi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulah la takhunullah wa rasulah wa la takhunu
تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tahunullah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah wa rasulah, dan jangan kalian berkhianat kepada Rasulullah, wa tahunu, dan jangan kalian berkhianat amanatikum, terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi ini seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita yang awalnya sedikit, oleh Allah diperbanyak. Yang awalnya kita itu lemah, oleh Allah kuatkan. Tatkala kita itu miskin, Allah kayakan. Semuanya itu atas berkat rahmat pertolongan dari Allah. Diingatkan oleh Allah setelah Allah memberikan semuanya, menguatkan iman kita, memberikan rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, agar semua itu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ditekankan di sini adalah orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Kalau yang nggak mempunyai iman tidak termasuk pada seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tahunullah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, wa rasulah, dan jangan kalian berkhianat kepada Rasulullah, wa tahunu, dan jangan pula kalian berkhianat amanatikum, terhadap amanat-amanat yang diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, ini yang perlu digarisbawahi, sedangkan kita mengetahui itu semua. Amanah itu berat, dipasrahkan pada langit, langit tidak mau. Dipasrahkan pada bumi, bumi tidak mau. Dipasrahkan kepada gunung-gunung, gunung-gunung tidak mau. Yang menerima hanyalah manusia. Yang menerima manusia. Pede manusia menerima amanah-amanah yang diberikan oleh Allah. Namun kenyataannya amanah-amanah itu banyak yang diingkari oleh manusia. Inna aradnal amanata, sesungguhnya Allah menawarkan amanah-amanah ala samawati wal ard, kepada langit, wal ardi, kepada bumi,
wal jibali, kepada gunung-gunung. Namun apa yang terjadi? Fa'abaina, maka langit, bumi, gunung-gunung tidak sanggup untuk menerimanya. Fa'abaina ayyahmilnaha, untuk memikulnya, tidak sanggup. Jadi langit yang ditawarkan oleh Allah, bumi yang ditawarkan oleh Allah, gunung-gunung yang ditawarkan oleh Allah, sebuah amanah. Mereka menolak, mereka tidak sanggup. Wa asfaqna minha, khawatir mereka untuk tidak bisa melaksanakannya. Wa hamalahal insan, namun yang sanggup, yang menerima amanah ini adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Ingat, sesungguhnya manusia itu adalah orang yang berbuat kezaliman mereka dan terdapat kebodohan pada mereka. Jadi yang dikatakan zalim apabila berkhianat, yang dikatakan bodoh apabila dia tidak sanggup mengembannya, dia katakan sanggup untuk mengembannya. Banyak manusia tatkala diberi amanah bilangnya sanggup, kenyataannya berkhianat. Wakil-wakil rakyat amanah itu, yang jadi DPR, MPR amanah itu. Namun kebanyakan dari mereka mengkhianatinya. Ditegaskan di sini, kita kalau mempunyai iman di dalam hati, kita kalau termasuk orang-orang yang beriman, jangan sampai berkhianat kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersyahadat, untuk mendirikan sholat, untuk berpuasa, untuk membayar zakat, untuk menunaikan ibadah haji. Itu amanah dari Allah. Harus kita betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita disuruh sholat, tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarah. Tidak bisa isyarah, ya disolati, ya. Puasa dilatih kita mulai dari kecil. Puasa beduk, puasa duhur, ya. Puasa separuh. Lama-kelamaan terbiasa full puasa sampai maghrib. Amanah. Zakat sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Nggak punya, ya nerima zakat. Kita mengeluarkan zakat mal. Apabila kita diamanai kekayaan oleh Allah, nggak punya, ya menerima zakat. Kita ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang dimampukan oleh Allah perjalanannya dan juga pelaksanaannya. Kalau kita tidak sanggup, kita cukup melaksanakan tiap Jumat, yaitu sholat Jumat. Itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, asalkan syaratnya dua. Yang satu beriman kepada Allah,
dan yang kedua mempunyai ilmunya. Kalau cuma pondok iman punya ilmu, bohong. Punya ilmu tidak beriman, tidak akan terlaksana. Cuma buat gaya-gayaan doang ya. Amanah berat, diberikan kepada langit tidak sanggup langit, diberikan kepada bumi, buminya tidak sanggup, diberikan kepada gunung, hancur gunungnya. Yang menerima amanah hanyalah manusia. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ilmu, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu telah berbuat zalim mereka dan berbuat kebodohan ya. Jangan bilang sanggup, namun kenyataannya tidak sanggup ya. Jangan bilang sami'na wa ata'na, ternyata tidak terlaksana. Kalau itu terjadi berarti di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tatkala berbicara berbohong, tatkala berjanji ingkar, tatkala diberi amanah khianat ya. Wa rasulah, dan jangan kita berkhianat kepada Rasulullah. Rasulullah mempunyai 4 sifat yang wajib bagi Rasulullah. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Mustahil bagi Rasulullah, mustahil bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dia mempunyai siddiq, mustahil diizin. Kalau dia mempunyai amanah, mustahil khianat. Tatkala tabligh menyampaikan, mustahil kitman menyembunyikan. Tatkala fatona yang menjadi sifatnya Kanjeng Nabi, mustahil balada, bodoh. Jadi mustahil. Kanjeng Nabi mustahil berbohong. Kanjeng Nabi mustahil berkhianat. Kanjeng Nabi mustahil menyimpan, menyingitno. Kanjeng Nabi mustahil bodoh. Jangan sampai kita berkhianat kepada Rasulullah. Kita ikut ittiba kepada Kanjeng Nabi. Kita ngikuti Kanjeng Nabi jujur, siddiq, benar. Kita mengikuti Kanjeng Nabi amanah. Kita mengikuti Kanjeng Nabi tabligh menyampaikan. Kita mengikuti Kanjeng Nabi fatona, cerdas. Makanya belajar ya. Biar tidak BU ya. Biar tidak omong doang ya. Biar tidak no action, talk only, tetap terus talk ya. No action, talk only ya. Tidak ada actionnya, cuma ngomong doang, ngetap terus ya. Hati-hati, kalau ada jiwa-jiwa khianat, berarti jiwa-jiwa munafik sudah bersemayam di dalam dada kita. Gak boleh kita berkhianat kepada Allah, kita berkhianat kepada Rasulullah, dan juga kita berkhianat terhadap amanah-amanah yang diamanahkan kepada kita. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Makanya belajar ya. Wa alamu, dan ketahuilah oleh kalian, annama sesungguhnya barang, amwalukum berupa harta-harta kalian, wa auladukum berupa anak-anak kalian, fitnatun bisa saja menjadi
fitnah, bisa saja menjadi ujian bagi kalian. Kalian diamanahkan oleh Allah berupa harta yang melimpah, kaya raya. Namun kadang kita berkhianat, tidak mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perintahnya disuruh mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita. Jangan disembunyikan, jangan disimpan tok, jangan disimpan air. Nanti hartanya tidak barokah. Kaya tapi tidak barokah, pasti pelitnya. Kaya tidak barokah, pasti pelit, pasti jeritnya. Tahu jerit? Wa auladukum, dan juga anak-anak kalian itu juga adalah amanah. Harta amanah, anak-anak juga amanah. Jadikanlah surga anak-anak kita. Sedangkan surga bagi anak-anak kita terdapat pada telapak kaki ibunya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Pertanyaannya, ibu yang mana? Jawabannya, ibu yang bisa menyurgakan anak-anaknya, yang bisa membimbing anak-anaknya ke arah jalannya Allah, dipondokkan, disekolahkan, dimasukkan madrasah. Itulah orang tua yang menyurgakan anak-anaknya, memberikan contoh yang baik dalam perlakuan, perkataan, perbuatan. Itulah orang tua yang bisa menyurgakan anak-anaknya. Kalau sudah orang tua bisa menyurgakan anak-anaknya, pastilah surga itu berada di telapak kaki ibu kita. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Kalau ibunya bisa menyurgakan anak-anaknya. Jangan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang khianat. Jangan didik anak-anak kita untuk berkata dusta. Jangan didik anak-anak kita untuk berkhianat, ingkar janji. Itu bukan surga, namun neraka. Kalau kita bisa mengemban amanah berupa harta, kita jadikan harta kita sebagian, kita infak sedekahkan di jalannya Allah. Kalau kita bisa mengemban amanah berupa anak-anak kita, kita menyurgakan anak-anak kita, mendidiknya dengan baik, memberi contoh dengan baik dalam perbuatan, dalam perkataan. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya Allah, ajrun azim, ada pahala yang sangat agung. Diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan derajatnya yang tinggi oleh Allah, diberi mahkota oleh Allah berupa takwa. Itu derajat yang agung yang ada di sisi Allah, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya amanah ini harus dijalankan, dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak bisa mengemban amanah ini, sama halnya kita tidak mempunyai iman, kata Rasulullah. La imana liman la amanata lahu. Tidak mempunyai iman apabila orang itu tidak bisa mengemban amanah. La imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak bisa mengemban amanah.
wala dina lahu wala dina, dan tidak mempunyai agama, liman, siapa orang, la ahda lahu, siapa orang yang tidak bisa menepati janjinya, alias ingkar janji. Yang pertama, tidak mempunyai iman kalau dia tidak amanah. Yang kedua, tidak mempunyai agama kalau dia tidak tepat janji atau ingkar. Itu dauhnya Rasulullah, peringatan buat kita agar kita selalu berbuat amanah dan tidak ingkar janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah akan menjadikan kalian furqanan, mempunyai sifat furqan, bisa membedakan dengan mudah mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau kita bingung, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, pasti Allah akan menjadikan kita mempunyai kelebihan, bisa membedakan dengan mudah mana yang hak dan mana yang batil. Jadi nggak bingung lagi setelah kita diberi petunjuk oleh Allah, kita dengan mudah membedakan ini loh yang hak, ini loh yang batil. Yang hak ayo kita kerjakan, yang batil ayo kita tinggalkan. Wa yukaffir ankum, dan Allah mengcover, menutupi ankum atas kalian sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian ditutupi oleh Allah, aib-aibnya, kejelekan-kejelekannya, sifat-sifat buruknya ditutupi oleh Allah, dihapus oleh Allah. Yang ada jiwa-jiwa jelek di dalam dadanya dihapus oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan ingat bahwa Allah dzul, pemilik fadlil azim, pemilik karunia yang agung. Diberi karunia oleh Allah berupa harta yang melimpah, dimanfaatkan. Diberi oleh Allah kecerdasan otaknya, kealiman ilmunya, dimanfaatkan di jalannya Allah. Diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, dimanfaatkan untuk membantu yang lemah, yang di bawah. Diberi kelebihan berupa apapun, dimanfaatkan di jalannya Allah. Itulah amanah yang harus kita jalankan, karena kita sudah mengiyakan, menyanggupi amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita bisa sanggup menjalankannya, modalnya hanya dua, yaitu berupa iman dan ilmu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.